Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita kemarin membahas tentang jambu sebagai salah satu obat tradisional di Indonesia, nah, saya tertarik nih untuk membahas tentang tanaman-tanaman selanjutnya. Tapi sebelum kita membahas tanaman-tanaman selanjutnya, saya ingin membahas terlebih dahulu tentang sejarah jamu yang ada di Indonesia. Mungkin kalian familiar dengan jamu yang ada di Indonesia. Dan mungkin sebagian besar dari kalian tahu bahwa jamu itu sangat kental sekali dengan masyarakat Jawa. Dalam sejarahnya, orang Indonesia sangat percaya bahwa jamu itu berasal dari keraton atau kerajaan yang ada di Pulau Jawa, khususnya Solo dan daerah istimewa Yogyakarta. Namun sebenarnya, sejarah jamu ini sudah dimulai sejak zaman prasejarah. Dengan bukti ditemukannya pada zaman Neolitikum, berbagai macam tempat atau wadah atau alat yang digunakan untuk membuat jamu. Bahkan lebih-lebih lagi, ini dibuktikan tergambar di relief dalam Borobudur seperti ini. Dalam gambaran relief ini memperlihatkan seseorang yang memberikan wadah berisikan jamu untuk mengobati orang lain. Bahkan relief lain juga menggambarkan orang yang memberikan pengobatan tradisional yang lain dalam bentuk pijat yang kita ketahui sangat menjamur dan membudaya di Indonesia, gitu ya. Dalam sejarahnya, penggunaan obat-obat tradisional memang paling lama atau ditemukan buktinya berasal dari daerah Pulau Jawa, yang kemudian bergeser karena kekuasaan kerajaan Majapahit, yang kemudian sampai pada Pulau Bali, sehingga pengobatan di Pulau Jawa dan Pulau Bali sebenarnya masih memiliki dasar-dasar yang sama. Nah, kalau kita lihat bukti-bukti dalam penulisan dalam prasejarah juga banyak ditulis di dalam dokumen-dokumen yang ditulis dalam daun lontar. Nah, uniknya resep-resep yang ditulis di daun lontar ini tidak sembarangan orang bisa punya. Ya, jadi dia hanya bisa dimiliki secara turun-menurun, ya, sebagai rahasia keluarga untuk menyembuhkan orang-orang di sekitar. Kita tinggalkan zaman-zaman prasejarah tadi, yang mungkin secara bukti-bukti tidak terlalu banyak dan mungkin juga tidak terdokumentasi dengan baik. Namun, di dalam zaman sejarah, ada dua dokumen yang menjadi sangat penting dan mendasari pengobatan tradisional di Pulau Jawa hingga saat ini. Ada dua dokumen. Yang pertama disebut sebagai Serat Kauruh dengan babnya Jambi-Jambi, dan juga yang kedua adalah Serat Centini. Dari dua dokumen tersebut banyak sekali formula-formula hingga resep-resep ya yang dibuat oleh nenek moyang kita. Jumlahnya mungkin ribuan ya yang digunakan untuk pengobatan tradisional. Bahkan nggak cuman sebagai pengobatan, artinya formula-formula yang digabungkan antara tanaman satu dan tanaman yang lain untuk diminum, dikonsumsi. Ada juga di dua dokumen tersebut menyatakan tentang jimat. Jadi zaman dahulu pengobatan itu nggak hanya tentang bagaimana mengobati dari dalam, tapi juga mengobati dari gangguan-gangguan setan ataupun digunakan sebagai jimat sehari-hari. Unik ya? Nah, kalau teman-teman ketahui, Serat Centini ini berisikan lebih banyak tentang cerita-cerita yang kemudian di dalamnya terdapat proses pengobatan-pengobatan. Nah, salah satu ceritanya di mana ada seseorang yang pergi ke dalam pagelaran wayang gitu ya, kemudian dia bertemu dengan seseorang lain yang mengeluhkan bahwa dia merasakan sakit gigi yang diakibatkan tertusuk tulang dari ikan ya. Nah, kemudian diberilah ramuan yang isinya menggunakan bunga kenanga. Teman-teman tahu ya bunga kenanga ya. Dan bunga kenanga ini dicampur dengan garam, kemudian dikunyah ya untuk mengobati luka yang ada di gigi atau di gusi orang tersebut.
Dan diriwayatkan atau diceritakan di sini orang tersebut mengalami kesembuhan setelah menggunakan bunga kenanga tersebut. Wah, saya rasa bunga kenanga teman-teman juga tahu ya. Kalau nggak tahu, bisa cari di Google atau internet ya. Nah, Serat Centini ini kira-kira ditulis pada saat abad ke-18 atas perintah putra Kanjeng Susuhan Pakubuwono IV yang berkuasa pada tahun 1788 hingga 1820. Kalau misalnya teman-teman tahu ada yang kurang dari yang saya sampaikan atau kurang tepat, boleh komen ya. Berikan masukan ke saya agar kita bisa bertukar ilmu. Ada yang unik dalam cerita penulisan Serat Centini ini. Sang putra ingin menulis Serat Centini ini karena dalam bentuk protes kepada ayahnya yang selalu mengaitkan bahwa sesuatu yang tidak ada di dalam ajaran agama maka itu tidaklah benar. Itu tadi sedikit tentang Serat Centini dan Jampi-Jampi yang masih menjadi salah satu pedoman dalam mengembangkan formula obat-obatan atau jamu di Indonesia sampai sekarang. Beranjak pada tahun 1900-an, ada seorang Belanda bernama Jans Kloppenberg. Nih ya, fotonya ada di sini. Dia tinggal di Semarang dan kemudian menulis buku. Yang pertama, bukunya berjudul The Platen Atlas. Dan yang kedua, bukunya berjudul Indis Platen. Buku-buku ini ditulis berdasarkan pengalaman Jans selama berada di Semarang. Dia memang kemudian mempraktekkan apa yang menjadi ramuan-ramuan yang juga diambil dari salah satunya dari Serat Centini. Nah, bagaimana ceritanya Jans ini bisa mengenal tentang obat-obat tradisional? Jadi Jans ini memperoleh ilmu-ilmu tersebut dari ibunya, yang ibunya merupakan salah satu orang yang bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan para buruh-buruh tani di Weleri ya waktu itu. Nah, kemudian Jans meniru, mencatat membuat formula, dan dia tidak langsung menerbitkan buku tersebut. Tapi dia mencoba dulu sampai kemudian ada buktinya untuk kesembuhan, baru dia catat, kemudian dia terbitkan bukunya. Wah, pintar ya. Artinya dia kalau bikin buku nggak sembarangan nih. Walaupun sudah dapat nih ilmu pengetahuan dari ibunya ataupun kemudian dari Serat Centini. Jadi nggak kayak sekarang ya. Kita belum tahu ilmunya, baru dapat informasinya, sudah sampai kemana-mana ya. Setelah dia menerbitkan buku tersebut, dia kemudian mulai menerima pasien dan juga kemudian terkenal menjadi salah satu orang yang dapat mengobati di daerah Semarang. Nah, karena tadi mention tentang Serat Centini, ini ada salah satu cerita yang unik di dalam cerita yang ada di Serat Centini. Jadi dikisahkan ada dua orang suami istri atau dua orang yang baru menikah gitu ya. Nah, diceritakan di sana pada saat malam pertama, si laki-laki ternyata mengalami penyakit impotensi. Nah, di situ diceritakan bahwa sang wanita menjadi tidak bahagia. Nah, selanjutnya sang pria, kemudian sang laki-laki kemudian keluar mencari jawaban atas penyakitnya, kemudian bertemu dengan jamur ajaib. Nah, setelah dia memakan jamur tersebut, maka sembuhlah apa yang dia derita. Kemudian di situ diceritakan bahwa mereka hidup bahagia. Tidak sampai hanya di situ saja, perkembangan obat-obat tradisional di Indonesia kemudian berlanjut kepada abad 20 ya. Setelah 1900, kemudian masuk ke 1900-an ke atas gitu ya, masuk kepada abad 20. Nah, di sini masalah obat-obat tradisional mengalami perkembangan yang pesat. Bahkan pada Juni 1940 diadakan pertemuan untuk merevolusi obat-obat tradisional ya, bertempat di Surakarta. Nah, disinilah kemudian obat-obat tradisional itu berubah status menjadi jamu. Nah, itu ya, itu sedikit sejarah bahwa jamu itu muncul tidak sejak awal.
Nah, pada tahun 1968 ada sebuah majalah berjudul Tong Tong ya. Jadi ingat waktu itu ya, ada klinik yang sangat terkenal pada tahun-tahun kemarin ya. Nah, ini unik sekali, namanya majalah Tong Tong gitu ya. Nah, di dalam salah satu artikel di majalah Tong Tong kok jadi lucu ya. Ya, sudah. Jadi salah satu artikel di majalah tersebut gitu ya menceritakan tentang seorang Belanda yang pada tahun 1910 dia tinggal di Indonesia dan dia sangat bergantung terhadap obat tradisional. Aneh ya, orang Belanda kok bergantung dengan obat tradisional. Karena ternyata dia bercerita pada saat itu sulit sekali mendapatkan akses kepada dokter atau tenaga medis. Sehingga ibunya mencari alternatif yang lebih mudah untuk mengobati sakit-sakit ringan. Karena rasanya karena sulit tenaga medis untuk sakit-sakit ringan sebaiknya ditangani sendiri. Ada beberapa ramuan yang masih dia ingat berasal dari ibunya. Nah, yang pertama untuk mengobati demam. Ibunya membuat kompresan dari daun inggu. Nah, cari sendiri ya daun inggu itu seperti apa. Untuk membuat atau menyembuhkan demam, daun inggu ini kemudian dicampur dengan cuka. Ya, kemudian dikompreskan pada kepala untuk menurunkan panas. Ada yang menggunakan daun inggu untuk meredakan demam atau langsung aja sekarang kalau demam langsung ke apotek beli paracetamol ya. Ada juga ramuan kalau dia mengalami keseleo. Nah, ibunya selalu memberikan beras kencur kalau dia mengalami keseleo. Selain itu, ada juga untuk penyakit gondongan. Wah, mungkin dia pernah gondongan ya. Ternyata orang Belanda juga pernah gondongan. Ya. Nah, ramuan untuk mengobati gondongan ini, dia menggunakan daun jagung yang dicampur dengan bawang putih. Kemudian dikompreskan pada bagian yang sakit. Nah, cerita yang lain juga ya ternyata membuat saya ngenes gitu ya. Ternyata orang Belanda juga dulu di Indonesia hidupnya juga nggak senang-senang banget gitu ya. Terbukti dia bercerita bahwa mereka seringkali pergi dan pulang dalam suatu perjalanan tidak menggunakan alas kaki. Sehingga kakinya pecah-pecah dan kadang tersayat terluka. Ibunya kemudian membuat ramuan untuk mengobati kakinya yang luka-luka dan lecet tersebut dengan menggunakan daun sirih dicampur dengan minyak kelapa. Masuk akal sih, ya. Jadi daun sirihnya untuk antibakteri, minyak kelapanya untuk melembabkan biar kulit dari kaki, kulit-kulitnya itu cepat tumbuh kembali. Pintar. Nah, ada juga yang lebih miris gitu ya. Kalau mereka luka terkena sayatan benda tajam, terkena kaca, terkena paku ataupun bambu. Nah, ibunya agak sedikit dia katakan agak sedikit kejam gitu ya. Dia bercerita kalau mereka mengalami luka-luka tersebut, ibunya mengambil cuka dan bilang bahwa tutup mata kalian, kemudian ibunya menaruhkan cuka di luka tersebut sampai darahnya berhenti, baru kemudian dioleskan daun sirih. Wah, perih banget rasanya itu ya. Nah, pada saat itu dia bercerita ada wabah yang namanya disentri. Ya. Nah, ibunya membuat ramuan dengan menggunakan daun kaki kuda ditambah akar jambu biji. Nah, ada jambu biji nih. Kemarin baru kita bahas ya. Walaupun sebenarnya tidak harus pakai akarnya ya, bisa pakai daun jambu biji sebenarnya juga bisa untuk mengobati sakit disentri. Nah, dari ramuan ini ternyata ibunya cukup membantu ya dalam wabah disentri tersebut, sehingga banyak orang yang sembuh dengan meminum ramuan dari ibunya. Nah, kemudian perkembangan yang cukup signifikan terjadi pada saat kedudukan Jepang. Nah, di sini Jepang membuat suatu komite ya, namanya Komite Obat Tradisional Indonesia yang diketuai oleh Profesor Sato. Nah, jadi sudah lebih berkembang. Jadi ada komitenya. Nah, ini kemudian berkembang hingga sampai saat ini.
ya. Nah, kita kenal ya, banyak juga saat ini jamu-jamu atau obat-obat tradisional yang sudah dijadikan obat-obat yang lebih modern. Artinya dia tetap jamu, tapi diformulasi agar lebih mudah diminum. Nggak lagi harus nyari daunnya, kemudian kita ekstrak sendiri, kita rebus sendiri gitu ya. Tapi sudah tersedia dalam bentuk sediaan-sediaan ya, dijual di pasaran. Banyak juga jamu-jamu tersebut yang terinspirasi dari serat centini. Wah, luar biasa ya serat centini ini. Kebayang kalau waktu itu tidak ada inisiatif dalam menulis serat centini. Gimana? Seru nggak tentang sejarah obat tradisional di Indonesia? Ya, kalau merasa senang dengan video ini, jangan lupa subscribe, ya, like ataupun komen, ya. Kita bisa berdiskusi juga di kolom komentar, ya. Selanjutnya saya akan memberikan video-video tentang obat-obat tradisional yang ada di Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam.